Puji nama Tuhan. Mari kita sama-sama membuka Alkitab kita. Kita buka Alkitab kita masing-masing. Pembacaan kita yang pertama, Roma pasal 10. Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Mari kita sambut firman Tuhan, dan jika saudara sudah temukan kita akan baca bersama-sama. Roma 10 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Kita baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Pembacaan selanjutnya adalah Matius pasal 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Kita baca. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Satu lagi, Lukas 14 ayat 27. Lukas 14 ayat 27. Kita baca. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Amin. Puji Tuhan, silahkan duduk. Kita belajar kebenaran firman Tuhan dari ayat-ayat yang telah kita baca dengan topik memahami dan menghayati hidup oleh iman. Dua minggu lalu berturut-turut saya sudah menyampaikan satu pelajaran firman Tuhan tentang pernyataan iman. Bahwa mutlak setiap orang percaya, karena ia sudah menjadi percaya, memiliki pernyataan iman. Dan sebagaimana yang sudah kita baca, dan pada waktu itu di dalam Matius 16, terulang kita baca dalam salah satu ayat teguran yang sangat keras dari Tuhan Yesus kepada Simon Petrus. Simon Petrus yang baru saja membuat satu pernyataan iman yang benar, tetapi tidak lama kemudian pernyataan iman yang dipercayai dari dalam hatinya dan diakui lewat mulutnya, ternyata tidak dapat dia pertahankan. Ketika Yesus bertanya, menurut kata orang siapakah aku? Maka murid-murid berkata, menurut kata orang, ada yang mengatakan Elia, ada yang mengatakan salah satu nabi. Dan engkau, hai Simon, menurut engkau, dan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku? Dan Simon Petrus berkata, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus menerima pernyataan itu dengan memuji akan Simon Petrus dan bagaimana
karya Allah di dalam dirinya yang menyatakan itu, sehingga Yesus berkata, bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu. Itu keluar dari hatinya, diakui, diucapkan dengan mulutnya. Dan kalau kita baca dari apa yang ditulis di dalam Roma pasal yang ke-10 tadi, dari ayat 9 dan ayat 10, persis seperti itu. Dan tidak berbeda dengan kita semua. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita juga melakukan itu di dalam kehidupan kita. Kita sudah menjadi percaya, kita sudah menerima Kristus, dan kita sudah lahir baru. Dan kemudian kita menyatakan itu melalui ucapan mulut kita, baik dalam doa, baik dalam memuji Tuhan, menyanyi, menyembah, dan lain sebagainya, bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Mesias. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, apakah pernyataan iman itu hanya sekedar percaya di dalam hati dan mengucapkan lewat mulut sebagai satu pengakuan? Ataukah ada pertanyaan berikutnya? Kapan orang itu percaya di dalam hati sehingga dia mulai mengucapkannya dalam satu pengakuan lewat mulutnya? Sebab yang kita temukan di dalam Alkitab, orang yang sama yang membuat pernyataan iman yang begitu dahsyat, yaitu Simon Petrus, orang yang sama juga tidak dapat menerima apa yang Tuhan telah tetapkan, bahwa setiap orang percaya harus hidup oleh iman. Dan ketika Yesus mengungkapkan hal-hal apa yang akan terjadi pada dirinya, padahal bukan kepada Petrus, pada dirinya, bahwa dia akan mengalami penderitaan, bahkan mati tersalib, Simon Petrus tidak bisa menerima kebenaran itu. Apalagi andai kata Yesus berkata bahwa Simon Petruslah yang akan ditimpa oleh penderitaan yang hebat itu. Bisa saudara nangkap? Karena dikatakan dalam ayat Matius 16 itu, dikatakan mulai saat itu Yesus menyampaikan pertama kali tentang penderitaan yang dia akan alami. Saya tidak bisa bayangkan ketika Yesus berkata, atau Alkitab berkata, mulai saat itu Yesus menyampaikan penderitaan-penderitaan yang akan dialami oleh murid-murid. Saya tidak bisa bayangkan. Karena Yesus pun tidak berfirman seperti itu, satu-satu murid meninggalkan dia. Saudara tahu, dalam sejarah ataupun dalam histori daripada perjalanan murid-murid mengikut Yesus, bukan nanti Yesus disalib baru mereka meninggalkan Kristus. Sudah pernah terjadi mereka meninggalkan Kristus sebelum Yesus ditangkap di Taman Getsemani dan disalibkan. Masih ingat saudara apa yang ditulis oleh Yohanes? Ketika Yesus berbicara dengan keras, dan ketika Yesus berkata bahwa tidak dapat tiada kamu semua akan goncang imannya. Bukan goncang imannya karena penderitaan, goncang imannya karena perkataan-perkataan ini, karena firman. Aneh, sementara ada ayat yang mengatakan iman datang dari mendengar firman, tapi ini iman goyang karena mendengar firman. Aneh kan? Kenapa saudara? Saya yakin saudara pasti masih ingat, karena saya juga sudah pernah jelaskan itu. Murid-murid berkata perkataannya terlalu keras. Siapa yang tahan mendengarnya?
Dan ayat berikutnya menulis, mulai saat itu banyak murid yang meninggalkan Yesus. Jadi bukan peristiwa satu kali. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, di sinilah kita perlu mendalami, memahami dan menghayati. Memahami berarti sangat mengerti secara akal sehat dulu. Dan menghayati berarti itu menyatu di dalam hidupnya, menjadi hayat di dalam hidupnya, yang dia lakukan, dia jalani, dia hidupi sebagai orang percaya yang belum mati tapi masih hidup di dalam dunia ini, yaitu hidup oleh iman. Belum bicara banyak, Yesus baru menyampaikan penderitaan yang dia akan alami. Petrus sudah tidak bisa menerima. Tidak heran balik Yesus berkata, "Enyahlah engkau hai setan." Bayangkan seorang percaya dianggap setan, dianggap iblis. Nah, ini yang perlu kita hati-hati saudara. Jangan sampai kita mengaku sebagai orang percaya yang sudah lahir baru, tapi karena tidak hidup oleh iman, jangan-jangan di hadapan kita Tuhan itu menganggap kita iblis, bukan anak-anak yang dikasihi. Nah, ini yang harus kita waspada. Kenapa? Sebab tidak memahami dan tidak menghayati hidup oleh iman. Dan itu terlalu nampak di mana-mana di dalam kehidupan orang-orang yang dikatakan orang percaya atau anak-anak Tuhan. Nah, mari kita lihat sejenak. Setiap orang yang sudah menerima Kristus secara pribadi disebut lahir baru. Pertanyaannya, apakah orang yang disebut lahir baru ini, kata lahir baru itu atau born again, apakah atau lahir kembali ini adalah hanya sekedar istilah? Tidak. Ini bukan hanya sekedar istilah, saudara. Ketika seorang menjadi percaya dan terima Yesus oleh iman, dia mengaku dan menerima Kristus, dia percaya, disebut lahir baru. Kita bicara dunia dulu, jangan akhirat. Nah, sebelum lanjut, sekarang bicara akhirat dulu. Apa yang diperoleh bagi setiap orang yang sudah menjadi percaya atau yang sudah menjadi orang percaya? Apa yang dia peroleh? Yang dia peroleh untuk akhirat adalah surga, bukan neraka. Pertanyaannya, istilah lahir baru ini untuk akhirat atau untuk dunia? Nah, ini yang perlu kita pahami dulu. Istilah lahir baru atau lahir kembali ini untuk urusan akhirat atau untuk urusan di dunia? Hidup di dunia. Kalau kita percaya Yesus Kristus adalah Mesias, Juru Selamat dan Tuhan, dan barang siapa yang percaya menerima Dia tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Urusan apa? Urusan apa? Urusan dunia atau urusan akhirat? Akhirat. Tidak binasa, tidak masuk neraka, tapi diselamatkan, beroleh hidup yang kekal, masuk dalam kerajaan sorga, akhirat. Nah, kalau kita percaya kepada Kristus untuk urusan akhirat, memang itu sangat penting, itu mutlak. Karena kehidupan di dunia hanya sementara. Hanya 70, 80, 90 selesai. Nah, terus bagaimana dengan urusan hidup di dunia? Ini bagaimana? Yang 70 sampai 80 tahun
Lebihnya sudah tidak usah kita hitung, karena Alkitab sini bilang lebihnya bikin susah. Nah, apa? Saya baru-baru bertemu dengan seorang opa yang sudah sangat tua. Aneh, tidak ada penyakit, sehat dan semua boleh dimakan. Tetapi karena faktor usia, bagian-bagian di dalam tubuhnya dan sarafnya pasti ada bagian-bagian yang lemah. Walaupun tidak ada kolesterol, tidak ada darah tinggi, ini luar biasa. Tidak ada jantung, tidak ada diabetes, tidak ada ginjal, sehat, segar, bugar. Tapi begini terus. Tidak berhenti. Berarti persis seperti yang firman Tuhan katakan. Artinya ada saraf motoriknya yang ada di bahagian lidah itu yang mengalami tidak berfungsi sebagaimana seharusnya, sehingga berjalan terus, goyang terus. Nah, kalau orang tidak tahu, ini Mbak Aju, ini opa. Padahal tidak. Memang begitu terus. Jadi tidak usah kita hitung sisanya. Dan justru kalau orang sudah lanjut usia tidak ada penyakit, itu lebih susah. Susah mati kan? Nah, mari kita renungkan. Itu cara bicara, cara manusia. Jadi saudara, untuk hidup di dunia ini, sekali lagi di dunia, yang harus menjalani, kita ambil yang paling polnya, 70 sampai 80 tahun. Dibutuhkan ini, lahir baru, lahir kembali. Ini. Kenapa? Karena dia akan menjalani hidup di dunia ini dalam keadaan manusia lahiriah yang punya iman kepada Yesus Kristus Tuhan. Kalau dia tidak lahir baru, dia tidak akan menjalani hidupnya sebagai orang percaya, sebagai orang yang memiliki Kristus. Dia akan jalani hidupnya tetap sebagai orang kafir. Tidak ada perubahan. Nah, itu sebabnya kita baca 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Sudah dapat? Kita baca 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi istilah lahir baru ini bukan untuk urusan akhirat. Istilah dan ini bukan hanya sekedar istilah. Walaupun sering diistilahkan. Ini adalah kondisi real daripada seseorang yang sudah terima Yesus, yang sudah menjadi percaya, yang sudah memiliki Kristus, bahwa dia adalah seorang manusia jasmani lahiriah, hidup di dunia oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan. Masih ingat apa yang Paulus katakan?
Adapun hidupku bukan aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidup yang kuhidupi sekarang ini adalah Kristus yang hidup di dalam aku oleh iman. Jadi ini yang ditetapkan oleh Tuhan. Makanya untuk memperjelas yang sering diistilahkan, walaupun ini bukan istilah, lahir baru ini, orang percaya ini, untuk jelasnya apa itu lahir baru, apa itu ciptaan baru, apa itu yang lama sudah lenyap, apa itu yang namanya orang percaya. Tuhan menetapkan orang-orang yang sudah diselamatkan untuk urusan akhirat di dunia, dia harus hidup oleh iman. Hanya saja sayang, hidup oleh iman sebagian besar anak-anak Tuhan hanya menganggap iman itu hanyalah merupakan jawaban doa untuk suatu permintaan dan keinginan. Hanya itu saja. Dan orang berusaha membangkitkan imannya, menghadirkan imannya untuk suatu keinginan yang disampaikan kepada Tuhan lewat doa supaya dikabulkan. Lebih daripada itu, hampir-hampir tidak ada yang memunculkan imannya. Apalagi yang namanya bergumul dengan iman untuk suatu pergumulan hidup. Saudara, kondisi seperti ini yang membuat mengapa banyak sekali anak-anak Tuhan yang namanya orang percaya dipermainkan hidupnya oleh masalah hidup. Tidak dapat menerima kenyataan apapun yang terjadi di dalam hidupnya. Dan kekuatan manusia lahiriah lebih kuat daripada kekuatan manusia iman. Atau manusia rohani yang ada di dalam dirinya. Padahal Tuhan tidak menginginkan kita seperti itu. Karena setiap problem, setiap realita hidup, sekecil apapun, punya kemampuan merobohkan iman. Selama realita hidup itu kita tidak jadikan tantangan iman. Kalau kita jadikan tantangan iman, itu akan menghasilkan pengalaman iman. Dan itu yang akan membawa kita bertumbuh untuk menjadi dewasa. Kalau tidak, sekecil apapun problem itu akan mempermainkan kita. Dan tanpa kita sadari, secara alamiah akan terjadi keguguran iman dan roboh. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai orang percaya, inilah ketetapan Tuhan yang ditetapkan di dalam Roma 1 ayat 17. Kita baca Roma 1 ayat 17. Sudah dapat? Roma 1 ayat 17. Kalau saudara sudah temukan, mari dibaca. 2, 3. Ya, siapa orang benar? Saudara dan saya yang sudah dibenarkan, bukan karena benar, dibenarkan melalui darah Yesus Kristus yang tersalib di Golgota, yang sudah menebus kita dari segala dosa, dan kita dibenarkan. Dan inilah saudara dan saya sebagai
orang yang sudah dibenarkan. Ditetapkan oleh Tuhan. Orang yang sudah dibenarkan ini, orang yang sudah lahir baru ini, orang yang sudah memiliki Kristus ini, mutlak menerima keselamatan, kehidupan yang kekal, akhirat. Sekali lagi, akhirat. Di dunia, dia harus hidup oleh iman, tidak ada pilihan lain, tidak ada tawaran, tidak ada alternatif. Begitu kita tolak hidup oleh iman, sementara kita juga mau percaya kepada Kristus untuk masuk surga, saudara hidup tersiksa di dunia, karena saudara tidak menikmati iman saudara. Saudara menikmati Allah sebagai penekan, Allah sebagai algojo, Allah sebagai tukang hukum. Kenapa? Terpaksa lakukan firman. Kalau tidak nanti Tuhan pukul. Itu itu perasaan yang akan menekan dan menyiksa saudara. Apa sebab? Kita rohani kita mau masuk surga, tapi kemauan kita hidup dunia, tidak mau hidup benar, tidak mau hidup melakukan firman. Kalau firman itu cocok, saya mau lakukan. Tidak cocok, saya mau hidup menurut cara saya sendiri. Ini kecenderungan manusia lama. Dan sebagian tidak menyadari bahwa apabila ia tidak hidup oleh iman, dia tidak akan berkenan kepada Tuhan. Dan mereka tidak menyadari bahwa bisa kehilangan apa yang sudah dia miliki sebelumnya. Kenapa banyak yang tidak menyadari? Karena memang ada doktrin kekristenan dari kelompok-kelompok gereja Tuhan yang menganggap sekali terima Yesus, apapun yang terjadi tetap masuk surga. Doktrin yang seperti inilah yang membuat banyak orang percaya tidak mau hidup oleh iman. Kenapa? Mereka yang penting sudah jadi Kristen, sudah dibaptis, pasti masuk surga. Di mana? Siapa yang mengatakan itu? Pencipta teologi yang mengatakan itu. Firman tidak diciptakan. Firman adalah Allah sendiri. Teologi ciptaan manusia. Mari kita renungkan. Jadi saudara, ini ketetapan Allah. Tuhan menginginkan kita nikmati itu apa yang namanya kasih karunia. Kita nikmati kita punya iman. Kita melakukan perintah Tuhan tidak sebagai tekanan tapi enjoy. Dan dikatakan tadi, bertolak dari iman kepada iman. Bukan pindah iman, bukan. Tetapi pengalaman-pengalaman iman yang kita alami melalui setiap realita hidup yang menjadi tantangan iman, kita hadapi dan kita jawab sesuai kebenaran firman Tuhan, akan membawa lagi kita kepada pengalaman iman berikutnya. Jadi mari kita renungkan, terutama saudara-saudara yang ber-PI dan membimbing orang terima Yesus dengan hanya begitu simpel dan begitu gampang, tanpa memahami ini, bahwa orang yang kita doakan dan tuntun terima Yesus itu tidak langsung mati. Ini yang akan dia hadapi, ini yang akan dia jalani. Ini. Kalau dia terima Yesus, kemudian pulang langsung ditabrak mobil, mati, berbahagialah orang itu. Tapi jangan saudara menganggap, bukan ini pendeta sumpah orang. Habis doakan orang itu mati. Kenapa? Karena peristiwanya sama dengan penjahat di sebelah Yesus. Tapi ini tidak. Bayangkan saudara, baru selesai kita doakan, baru selesai didoakan terima Yesus, begitu keluar ke sana coba Isa pulang. Terus di mana itu pertobatan? Pembentukan karakter berbeda dengan pertobatan. Pertobatan itu saat itu juga. Pembentukan karakter berjalan seumur hidup. Baru selesai didoakan
1 minggu kemudian saya minum ulang cap tikus. Di mana itu pertobatan? Sedangkan tidak bisa terima Yesus kalau belum bertobat. Bagaimana dia bisa masuk kalau semua masih kotor? Ya kan? Jadi pembimbingan terima Yesus lewat doa, saya ingatkan itu bukan mantra masuk sorga. Sekali lagi, bukan mantra masuk sorga. Jangan menjadikannya mantra. Nanti jadi seperti kayak kejadian peristiwa kejatuhan gereja. Bentuknya lain, jual surat pengakuan dosa. Siapa yang beli sudah lempar. Dari neraka terlempar ke sorga. Bukan. Nah, tapi ini lahir baru urusan di dunia. Sehingga bisa jadi garam, bisa jadi terang. Lahir baru juga urusan di dunia, sehingga dia bisa bersaksi tentang apa yang Yesus sudah kerjakan dalam kehidupannya. Ada satu ciptaan baru. Ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Jangan lupa itu. Yang lama sudah berlalu. Siapa yang tahu yang lama sudah berlalu atau belum? Hanya orang yang paling dekat dengan saudara dan Tuhan. Termasuk diri sendiri. Jadi saudara, ini perlu sebelum saya lanjut untuk bicara lebih banyak tentang lahir baru, tentang memahami hidup oleh iman ini. Oleh karena itulah, sekarang kita tidak bicara akhirat, kita lanjut di sini. Dari mana memulai ciptaan baru ini, supaya yang lama itu yang sudah lenyap ini diisi dengan hal-hal yang baru yang ada di depan. Dimulai dari mana? Sekarang saudara, anggaplah saya blank tentang kekristenan. Anggaplah saudara menangkan satu jiwa atau mungkin pada diri saudara sendiri. Saya belum menjadi orang percaya. Satu saat Injili dan saya menjadi orang percaya. Saya buka hati, saya terima Yesus. Setelah dituntun, dijelaskan bagaimana saya harus meninggalkan semua dan bertobat. Dan kemudian lahir baru, menjadi ciptaan baru dalam Kristus. Sudah tahu? Tidak beda kan dengan seorang bayi yang baru lahir? Sekarang saya tanya, di mana ada bayi yang begitu lahir langsung bisa bicara? Mulutnya bisa bersuara, tapi suara apa? Menangis. Dia sakit menangis. Dia lapar menangis. Dari mana saudara ibu-ibu yang belum bisa, bayi yang belum bisa berkomunikasi? Oh, lapar kasihan dia, haus kasihan dia, dikasih susu, minum susu ibu. Dari mana? Tidak bisa, karena masih bayi. Semua bukan blank dalam arti kata fungsi otaknya tidak berfungsi, segalanya tidak berfungsi, tetapi sama dengan bayi yang baru lahir, kata Alkitab, memerlukan susu yang murni. Nah, sama. Seketika seseorang lahir baru ini, apalagi dari kepercayaan lain, dia blank tentang firman, blank tentang kekristenan, sama sekali tidak tahu. Nah, ini bahayanya. Dan banyak orang Kristen hanya sampai di sini. Dan yang aneh, khususnya orang-orang yang dari kepercayaan lain kemudian menjadi seorang percaya, apalagi kalau dia seorang tokoh, diberi mimbar. Bukan cuma diberi mimbar oleh gereja untuk bersaksi, diberi mimbar oleh gereja untuk menyampaikan firman. Pertanyaannya, firman apa yang dia mau sampaikan? Kalau diberi mimbar untuk menyaksikan pertobatan dan apa yang Yesus kerjakan dalam hidupnya, itu berarti pengalaman menjadi lahir baru.
Tapi pengalaman menjalani hidup baru belum ada. Bahkan mau menjalani hidup baru ini pun dia blank, tidak tahu apa. Artis diberi mimbar, paranormal diberi mimbar, pengusaha diberi mimbar. Padahal orang-orang ini masih blank dengan hidup baru. Dia baru punya pengalaman lahir baru. Bagaimana dijamah oleh Tuhan, bagaimana dilawat oleh Tuhan, sehingga dia bisa menerima Kristus dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi menjalani hidup baru blank. Tapi sotalanjur dikasih mimbar, ngoceh sana ngoceh sini, mantan kebatinan dikasih mimbar. Tidak heran dia cuma cerita yang baspok-baspok. Kenapa? Karena dia belum punya pengalaman hidup oleh iman atau menjalani hidup baru. Siapa yang salah? Mereka, bukan kita yang salah. Gereja Tuhan. Harusnya itu, puji Tuhan, sudah urusan akhirat, terima Yesus, selamat, amin, selesai. Sekarang dia harus mulai memahami apa itu kekristenan, apa yang harus dijalani di dalam menjalani hidup baru ini, oleh sebab sudah lahir baru. Ini yang penting. Kenapa? Untuk di dunia ini. Nah, ini yang lewat. Demikian juga kepada seluruh jemaat secara umum. Juga demikian. Tapi gereja Tuhan seringkali tidak bertanggung jawab untuk hal ini. Nah, baik. Mari kita kembali pada apa yang kita baca tadi. Nah, sebelum kembali kita baca dulu Galatia 6 ayat 15 supaya saudara memahami betapa pentingnya hal ini. Galatia 6 ayat 15. Sudah dapat? Galatia 6 ayat 15. 2, 3. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru itulah yang ada artinya. Ini pertentangan yang sangat sengit dalam Galatia. Nanti saya akan jelaskan secara khusus untuk minggu-minggu akan datang. Kenapa Galatia? Sebuah jemaat yang sudah mengalami anugerah Allah, tetapi kemudian mengaktifkan kembali segala hal-hal yang berbau Taurat yang sudah tidak perlu lagi, dan kemudian hal-hal yang berbau Taurat yang bukan hanya hal-hal sebagai kebiasaan saja, tetapi kemudian seolah-olah kalau tidak melakukan itu tidak selamat. Sampai Paulus sangat marah. Saudara tahu, kalau saya boleh katakan, itu termasuk kalimat maki. Hai orang Galatia yang bodoh. Aduh, bayangkan ini. Orang Galatia bukan orang bodoh-bodoh, tapi Paulus harus marah keras. Jadi saudara, harap saudara memahami. Saudara berpikir, ya Tuhan itu penuh kasih. Masa Tuhan sekasar begitu? Sekarang saya mau tanya, orang tua kita yang mencintai kita, waktu kita melanggar dulu, pernah dia cambok kita? Siapa di sini yang duduk di sini tidak pernah dicambok? Oh nak, bagus, bikin ulang ya, bagus, pintar bikin ulang. Nah, ada kita melanggar, kita semua pernah dicambok. Sedangkan ABC saja tak salah.
Tapi anak sekarang kan pintar-pintar. Harusnya itu dibangkitkan semangatnya. Itu ada saatnya. Ada bimbingan-bimbingan yang memang seperti teman saya ketika dia ajar anaknya, dia ajar bisnis, rugi 100 juta lebih. Ya memang dia tetap support. Dia tidak kata berarti memang bodoh karena tidak tahu bisnis, bikin rugi saja. Tidak, dia tidak mengatakan begitu. Tapi lihat kondisi yang bagaimana. Jadi di saat kita masih dididik, di saat-saat kita ditegur dengan keras dan lain sebagainya, semua untuk kebaikan kita. Paulus marah betul. Maka dikatakan, siapakah yang telah membutakan matamu sehingga kamu sudah menjadi begitu bodoh? Sudah mulai dari dengan rohani, menutupnya dengan daging. Nah, jadi di sini kita menemukan bahwa pemahaman tentang sunat itu jauh lebih penting daripada sunat itu sendiri dalam konteks yang kita baca tadi. Makanya Paulus pernah menjelaskan lebih lanjut bahwa sama seperti seorang yang disunat, daging kulupnya dibuang, begitu juga kita punya kedagingan setelah menjadi orang percaya, itu dibuang. Jadi sebenarnya itu satu lambang-lambang saja, lambang-lambang untuk arti rohani, tetapi dibangkitkan lambang-lambang yang sebenarnya semuanya sudah dilakukan di dalam Yesus Kristus. Sekarang gereja-gereja juga tertentu mulai membangkitkan lambang-lambang perjanjian lama. Di mana ada ayat yang menyuruh kita melakukan itu? Mari kita renungkan, saudara. Yang penting itu ciptaan baru, kondisi real daripada keberadaan orang percaya yang hidup di dunia nyata ini. Bagaimana, apakah dia adalah seorang percaya? Makanya saya katakan tidak mudah menemukan orang Kristen sejati. Kita memang semua sudah Kristen, tapi semua adat istiadat kafir masih banyak yang kita. Dari sesuai dengan etnis kita masing-masing. Kita bawa juga, kita lakukan, kita piara. Nah, itu menekan kita. Padahal kita sudah dibebaskan. Nah, sekarang kita kembali pada apa yang sudah kita baca tadi. Pada pembacaan yang pertama. Roma 10 ayat 9 dan ayat 10. Ya, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, saudara mengakui Yesus adalah Tuhan? Wah, dapat dengar di mulut ya. Puji Tuhan. Dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dari antara orang mati. Saudara percaya? Jangan lupa ya, itu mulut dengan hati ada pada siapa? Ada di mana dia? Ada pada diri oknum pribadi yang bersangkutan. Boleh saya punya hati di sini, mulut saya ada sama saudara? Tidak bisa. Mulut saudara melekat pada tubuh saudara. Jadi oknum yang sama mengaku di dalam hatinya, maka kamu akan diselamatkan. Kemudian kesimpulannya ayat 10. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Artinya mulut dengan hati harus sama. Walaupun ada nyanyian yang berkata tempo dulu, lain di mulut, lain di hati. Kita mengaku, siapakah dia? Kita orang. Siapa yang lain di mulut, lain di hati? Kita orang.
dalam hal iman. Kenapa? Percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hati. Dengan mulut menyanyi Yesus adalah Tuhan, menyembah haleluya. Yang lebih aneh lagi, komplit dengan DP bahasa roh. Tapi di dalam menjalani hidup baru, sepertinya dia bukan ciptaan baru. Kenapa? Di mana letaknya? Mau disalahkan? Orang itu tidak bisa disalahkan karena masih blank, masih bayi. Tetapi pertanyaannya, masa sudah 20 tahun jadi orang Kristen tetap bayi? Sudah bayangkan, so tua tapi masih badot? Nah mungkin kan? Kalau bayi yang saudara bawa dalam kebaktian, dikasih dot dan lain sebagainya, itu lumrah. Nah jadi dari mana mereka harus memulai untuk hidup oleh iman? Dari mana mereka harus memulai hidup baru sedangkan mereka sudah lahir baru? Ini yang harus dipersiapkan kepada setiap orang percaya yang sudah terima Yesus, bahwa saudara saat ini sudah terima Yesus, saudara sudah lahir baru, sekarang bersiaplah menjalani hidup baru. Menjalani hidup baru itu adalah hidup oleh iman. Hidup oleh iman bukan hanya sekedar jawaban suatu doa dari suatu permintaan, tetapi itu adalah gaya hidup sehari-hari adalah oleh iman. Dia tanya, apa yang dimaksud? Ya kita juga memahami, memang mereka tidak mengerti. Itu sebabnya mereka juga hanya menganggap hidup oleh iman itu hanya istilah. Roma 10 ayat 27. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Sudah dapat? Mari baca. 2, 3. Iya. Dimulai dari mana? Orang yang sudah lahir baru ini untuk menjalani hidup barunya dimulai dari mana? Dimulai dari mengerti firman Tuhan. Tapi bagaimana mereka mau mengerti firman Tuhan kalau mereka tidak diajarkan? Sedangkan banyak ayat yang kita baca kita tidak mengerti. Tidak usah jauh-jauh, kita buktikan sekarang. Matius pasal 1 ayat 1. Saya mau tanya kalau seperti itu. Sekarang saya mau bertanya. Ini jamaat mengerti tidak ini ya? Bayangkan. Matius pasal 1 ayat 1. Sudah dapat? Sudah. Baca mulai ayat 1. Ayat 1 dulu. Laki-laki dulu. 2, 3. Tunggu. Sama-sama. Kaum laki-laki. 2, 3. Ganti. Ganti. Stop sampai situ saja. Sekarang saya mau tanya. Baca terus, isinya penuh dengan orang beranak. Terus saya mau tanya. Coba baca ayat 2. Sama-sama. 2, 3.
Sekarang saya mau tanya, sejak kapan laki-laki beranak? Pernah terjadi di dunia laki-laki beranak? Terus kenapa Abraham bisa beranak di situ? Habis Abraham beranak, Ishak lagi yang beranak. Habis Ishak beranak, Yakub lagi yang beranak. Bagaimana? Mau rame lagi di Komsel nanti ini. Hah? Sekarang saya tanya, sejak kapan ada laki-laki beranak? Nah bayangkan saudara, baru buka Alkitab Matius 1 ayat 1 ayat 2, so bikin bingung. Abraham mempernahkan Ishak, Ishak mempernahkan Yakub. Padahal yang beranak siapa? Istrinya. Nah, kondisi-kondisi seperti ini malas jo baca Alkitab. Malas jo baca Alkitab. Bagus itu. Tidak apa-apa, malas saja baca Alkitab. Begitu saudara ditanya seperti ini, habis. Belum tanya yang berat-berat, baru tanya ini pasal 1 ayat 1. Kamu punya kitab suci so tidak benar. Mereka katakan, siapa mereka tidak tahu. Laki-laki beranak, baru permulaan lembaran, apalagi yang di dalam. Nah, jadi ketika orang lahir baru, itu masih blank tentang kekristenan. Walaupun dia dikatakan turun-temurun so Kristen, omong kosong. Malah turun-temurun itu yang lebih parah, kadangkala tidak tahu apa-apa. Nah, ini yang perlu kita sadari. Terus bagaimana iman? Dikatakan iman timbul dari mendengar firman. Nah, kalau ini saja kita sudah baca. Mendengar itu kan ada dua, Pak. Mendengar pakai telinga, langsung yang kita dengar, dengan mendengar tidak pakai telinga melalui membaca. Tetapi ternyata walaupun kita sudah baca, kita sudah dengar, tidak mengerti. Nah, kalau tidak mengerti, bagaimana kita mau lakukan? Karena Yakobus berkata, dalam suratnya Yakobus berkata, jangan kita hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Jadi dimulai dari sini. Lah orang-orang yang belum dibimbing firman Tuhan, belum ditanamkan kebenaran dasar kekristenan yang sering ajaran tentang kekristenan di dalam Alkitab. Bagaimana dia mau jalani hidup barunya? Dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Saya tidak bisa membayangkan ketika anak-anak kita dari sejak dia lahir, kita tidak pernah ajak berkomunikasi. Kenapa anak kita bisa ngomong? Bukan karena memang dia tidak bisu, tapi karena kita ajak dia berkomunikasi. Kalau bisu itu kan cacat, memang tidak bisa ngomong dari awal. Tetapi kalau anak kita yang tidak cacat itu, kita tidak ajar, tidak sering berkomunikasi, sehingga kadang-kala kita berkomunikasi dengan anak bayi kita sendiri yang kayak orang bego. Kenapa nak? Iyo, ya lapar. Oh kasihan. Ini padahal dia cuma kenapa? Oh iya, memang kau punya papa itu. Dia aja cerita, bahkan dia bukan dia curhat sama anak bayinya dengan DP papa kelakuan. Itu sama dengan kasih transfer itu roh kejahatan ke situ. Terus kemudian dia mulai jawab kan, aneh, akhirnya baku sambung sampai dia bisa mulai. Tinggal siapa duluan? Tidak. Dia mulai tahu panggil papa atau mama. Tidak tahu siapa apa yang duluan.
Otomatis aneh ya. Itu anak pada akhirnya dia bisa panggil papa atau mami atau papi. Dan dia tahu yang mana, yang lain bukan DP papa, ini DP papa. Yang lain bukan DP mama, ini. Bayangkan kalau dia bilang, ini semua kita punya mama. Berarti DP papa tuh kalau salah. Ya kan? Dia bisa tahu. Nah, apa yang terjadi kalau kita tidak didik, kita tidak ajar? Itu belum, itu masih bayi. Sampai usia sekian dia mulai tahu, mulai 1 tahun dia mulai tahu bicara patah-patah, sambung-sambung, patah-patah, sambung-sambung. Tidak usah jauh-jauh, itu si Jaden. Ya, saya biasa tiap hari dia datang minta doa. Nah, mesti di atas bangku berdoa. Setelah bercakap-cakap makin bertambah dia punya apa? Dia punya perbendaharaan bertambah. Sampai dia suatu bilang, "Ya, tadi dari mana? Ada beli apa?" "Ada beli anu." Apa itu anu? Nah, dari mana anak ini tangkap kata anu? Artinya dia lagi sedang cari apa yang dia mau jawab, maka kata gantinya adalah, kan biasa kayak orang dewasa kan begitu. Anu itu, anu apa? Jadi kita melihat, tapi coba kau tidak diajar berkomunikasi, tidak diajar. Semua anak kita ajar, mulai dari berkomunikasi dari sejak bayi sampai kepada apa yang menjadi kebutuhan hidupnya. Dia bisa membaca, dia bisa menulis, dia bisa berhitung. Memang ada juga orang tua punya filosofi begini. Sudah nak, yang penting anak jangan biar kalah sekolah, biar tidak pintar sekolah, asal jangan tidak pintar makan. Nah, jadi kita tidak boleh blank, tidak boleh kosong, tidak tahu apa-apa. Mulailah baca Alkitab saudara. Saudara tidak paham, tanya kepada pembimbing saudara. Pembimbing menemukan pertanyaan yang tidak bisa dijawab, datang kepada hamba-hamba Tuhan yang mengerti akan hal itu, supaya diberikan bimbingan. Kenapa saudara? Sebab kalau orang tidak memahami apa itu hidup oleh iman, kalau dia sudah lahir baru, tidak memahami apa yang dia harus lakukan di dalam menjalani hidup barunya, tidak ada guna. Dia tidak akan bertahan lama. Dia akan gugur dari iman dalam waktu yang sekejap. Makanya tidak heran, belum lama dibimbing terima Yesus, ada lagi di kios cap tikus. Itu baru pertobatan saja tidak tuntas, apalagi mau pembentukan karakter. Sedangkan pembentukan karakter itu terjadi seumur hidup, sampai mati, baru habis selesai. Oke? Setelah Yesus berbicara tentang hal tersebut, maka Yesus menetapkan apa yang akan dilakukan dan dihadapi oleh setiap muridnya di dalam mereka menjalani iman mereka mengikut Yesus. Kita baca Matius 16 ayat 24. Matius 16 ayat 24. Ya, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dikata di dalam Lukas berkata, memikul salib tiap hari. Bagaimana kalau tidak mau? Lukas 14 ayat 27. Saya mau ikut Yesus, tapi tidak mau memikul salib. Lukas 14 ayat 27. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku.
Jadi saudara, kita menemukan dari ayat-ayat ini salib adalah harga mati untuk dipikul. Ada hubungan apa dengan hidup baru atau hidup oleh iman? Inilah. Jadi ternyata di dalam kita menjalani hidup baru kita, dengan kata lain, di dalam kita mengikut Yesus, ada penyangkalan diri. Kenapa ada penyangkalan diri? Karena kita adalah manusia lahiriah. Siapakah manusia lahiriah? Manusia daging. Siapakah manusia daging? Manusia jiwani. Pikiran, kehendak, perasaan sendiri. Kenapa masih ada kehendak sendiri, perasaan sendiri, pikiran sendiri? Karena kita masih hidup dalam manusia daging lahiriah. Tapi di dalam manusia lahiriah ini, oknum lahiriah ini, ada Yesus di dalam oleh iman di roh kita, tubuh jiwa roh di roh kita ini, karena kita sudah terima Dia dan Dia tinggal di dalam diri kita. Jadi penyangkalan diri ini, kata lain mematikan manusia daging ini, adalah pergumulan iman yang sangat mulia untuk melakukan suatu ketaatan mengikut Yesus. Perintah menyangkal diri ini sebenarnya membawa kita memahami betapa Tuhan sangat manusiawi dan mengerti tentang manusiawi ini. Bahwa di dalam diri orang yang masih hidup secara lahiriah ini ada manusia daging yang tidak pernah dapat taat atas segala hukum-hukum Allah. Nah, semua kehendak manusia, daging manusia lahiriah ini harus ditaklukkan lewat pergumulan iman untuk melakukan suatu ketaatan hukum Allah. Ini bahagiannya kita, bukan bahagiannya Tuhan. Menyangkal diri bahagiannya kita, bukan bahagiannya Tuhan. Memilih taat kepada Tuhan dan memilih taat kepada manusia daging, ini bahagian kita mengambil keputusan, bukan bahagiannya Tuhan. Menyangkal diri. Jadi penyangkalan diri ini membawa kita menyadari kita sebagai manusia daging ada pergumulan iman yang harus kita hadapi. Tapi kalau manusia daging ini kita tidak jadikan tantangan iman, kita tidak akan pernah menghadapi dengan iman dan tidak akan pernah muncul apa yang namanya ketaatan. Kita hanya tahu ada firman mengatakan, tapi aku tak berdaya melakukannya. Tuhan tidak pernah memberikan perintah yang tidak dapat kita lakukan. Ketika Tuhan berfirman untuk kita lakukan, Dia tahu persis kita bisa lakukan kalau kita mau. Kalau Tuhan tahu bahwa kita tidak mampu lakukan, Dia akan berkata, larilah dari hal-hal itu. Makanya ada ayat yang berkata, larilah dari hal-hal itu. Jauhi mereka. Ada ayat yang berkata seperti itu, jauhi mereka. Tuhan tahu kalau kita dekati, kita jebol, kita jatuh. Makanya ada firman yang berkata, jauhi mereka. Kalau Tuhan suruh jauhi mereka, kita jadi jagoan mendekati, amblas karena tidak ada perlindungan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, jauhi mereka. Jadi ini perlu kita paham.
kita mengerti. Nah, saudara, pergumulan melawan kehendak daging ini, itulah salib. Itulah salib setiap hari. Kenapa? Karena sakit. Kita tidak bisa menikmati apa yang kita punya mau, dan itu menyakitkan. Kita tidak bisa lakukan apa yang kita punya mau, dan itu menyakitkan. Itulah memikul salib. Dan kehadiran salib yang harus dipikul, yang mendatangkan penderitaan manusia daging, itu alat kontrol bagi kita tentang ketaatan atau tidak. Tapi sayang, umumnya salib kita singkirkan. Kita tidak mau. Makanya kita gagal melakukan ketaatan. Kita gagal hidup oleh iman. Anehnya, sementara kita gagal hidup oleh iman, pemahaman dangkal kita tetap lakukan, yaitu iman kita bangkitkan dan hadirkan begitu rupa di saat kita ada permintaan doa untuk satu keinginan. Bahkan pakai kalimat, kami klaim janjimu Tuhan. Mari kita renungkan, saudara. Ini kelakuan orang percaya tiap hari seperti ini. Padahal tidak usah diklaim Tuhan. Tuhan bukan pendusta. Kita tidak usah terlalu ngotot sampai begitu rupa. Lakukan saja ketaatan atas apa yang Tuhan kehendaki. Maka kita akan menjadi anak kesayangan Tuhan. Memahami, menghayati, hidup oleh iman, ini sangat penting. Dan kita menyadari bahwa dalam sepanjang perjalanan hidup oleh iman, itu adalah sepanjang perjalanan kita memikul salib. Segala pergumulan yang menyakitkan demi ketaatan kepada firman, itu adalah salib. Jadi jangan kita keliru sehingga penderitaan yang tidak ada arti kita anggap salib. Ada penderitaan yang tidak mulia, tapi ada penderitaan yang mulia di hadapan Tuhan. Karena penderitaan yang sejenis itu adalah penderitaan karena kehendak Tuhan. Karena Tuhan izinkan. Dan ini adalah hal yang sangat mulia. Nah, terakhir. Ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Kita baca ini sebelum berdoa. Nanti kelanjutannya saya akan lanjut. Yakobus 1 ayat 2 dan 4. Dan setelah kita baca ini, sepertinya kita akan berkata, dijauhkan Tuhan kiranya akan hal ini. Tapi ada ayatnya, bagaimana mau dijauhkan? Sudah? Ayat 2. Kaum laki-laki, ya saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Ganti. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, bukan mengkal, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Haleluya. Ternyata iman itu bukan cuma dijalani, tapi ada juga ujiannya. Nah, ini yang
kita akan berkata, Tuhan, dijauhkan kiranya. Tapi karena iman itu identik dengan ketaatan, maka ujian iman tidak dapat kita hindari dan kita hilangkan. Dan kalau kita baca ini ayat, ada beberapa hal yang bisa menjadi pemikiran kita. Pertama, kalimat ini terlalu muluk-muluk. Kalimat ayat ini. Saudara bisa nangkap apa maksud kata muluk-muluk? Saudara-saudaraku yang kukasihi, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kena pencobaan. Kata bahagia, ucapan bahagia ini cuma ada di pengantin. Dan memang mereka bahagia pada saat kemanten. 1 bulan kemudian tidak tahu. 1 tahun kemudian tidak tahu. Tetapi yang jelas memang benar-benar bahagia ketika orang lagi sedang kemanten. Tidak pikir apa-apa. Pokoknya bahagia. Dan dikatakan, pencobaan anggaplah sebagai kebahagiaan. Saudara, memang kalimat ini muluk-muluk. Tapi kalau kita menghilangkan prasangka itu, kita menemukan ini kalimat yang dahsyat. Saudara tahu bagaimana cara orang makan permen? Makan permen tidak sama dengan makan kue. Tidak ada orang makan kue dia mimis. Kecuali ompong semua. Kurang dia mimis, isap-isap sampai malele itu kue. Tapi isap juga kalau kue putu. Kapan dihancur itu? Ya? Sebaliknya, tidak ada orang makan permen dia gigit krok, tidak ada. Orang makan permen dia mimis sampai dia lenyap dengan sendirinya. Nah, dapatkah kita menikmati prosesnya Tuhan yang secara daging menyakitkan dan dinikmati sampai selesai? Juga kita berkata muluk-muluk. Bagaimana bisa penderitaan dinikmati seperti permen? Kalau boleh kita hindari. Tapi dikatakan, anggaplah sebagai kebahagiaan. Dalam arti kata, itulah satu sikap penyerahan sepenuh. Tantangan apapun demi tetap tegak di dalam iman. Dan kita lanjutkan lagi perjalanan hidup kita. Karena belum berakhir, kita masih hidup di dunia. Mari kita berdoa. Tuhan tahu apa pergumulan saudara. Tuhan tahu sejauh mana ketaatan kita. Saya ajak kita sama-sama menyanyikan pujian kornya. Ku tetap pegang salib itu. Adakah hal-hal yang menekan kehidupan saudara? Kita bangkit berdiri. Yang membuat saudara begitu tertekan dalam hidup saudara karena ketaatan. Hidup yang putus asa tak berarti, dan tanpa harapan, namun tangan yang berlubang paku menjawab cari hidup baru, dan kayu yang kasar membakar jalan hidup yang penuh kegagalan. Puji Dia selama-lamanya, sebab salib mengubah
pegang salib itu. Kaum wanita nyanyikan jalan. Yesus, kasih Tuhan. Kaum pria nyanyikan dan kayu yang kasar. Dan kayu yang kasar mengubahkan jalan hidup yang penuh kegagalan. Ku puji Dia selama-lamanya. Amin. Sebab salib mengubah hidupku. Sama-sama katakan haleluya. Dan ku yakin darah Yesus yang suci, Amin, amin Tuhan. sudah mengalir di Kalvari. Haleluya. Bila zaman berlalu, dunia menderu, ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib itu. Ku tetap pegang salib. Haleluya. Ku tetap pegang salib itu. Haleluya. Ria la 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 mana mana la la masanda mai tu kuria la la mana mana. Haleluya. La 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 ya la la. Ura la la ya la la takana ya la la ya sana maratu. Haleluya. La mana mana ya la la mana tu. Namanya lama tukuria lama tukuria lama sana namanya lori nama ya lama tukuria lama nama takkan nama namanya lama takkan namanya lama nama takkan namanya lama tukuria lama nama takkan namanya lama nama takkan namanya lama nama takkan namanya lama syara nama lama tukuria lama syara nama takkan namanya namanya alamat tukurnya alamat syaramat karena alamat namanya alamat alamat meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, supaya kami tidak hanya sebagai orang percaya yang tidak tahu apa-apa, tapi kami sebagai orang-orang yang menjadi pengikut Kristus, murid-murid Yesus yang terus memikul salib untuk mengubah segala keberadaan kami, mengubah manusia-manusia daging yang selalu muncul dalam setiap saat untuk menggagalkan kami melakukan ketaatan. Terima kasih Roh Kudus, karena Engkau adalah penolong yang diutus untuk menolong kami. Kami boleh menikmati pertolongan-Mu, karya-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Tuhan. Meteraikan kebenaran firman-Mu Tuhan, taruhkan di hati kami dan termeterai di dalam roh kami, dan setiap saat kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan dengan pertolongan Roh Kudus memberikan selalu kemampuan, kekuatan dan ketaatan. Berkati seluruh jemaat-Mu. Engkau mengenal persis segala keberadaan mereka Tuhan. Biarlah kiranya uluran tangan pengasihan-Mu menjamah dan menjawab setiap pribadi, dan kami pulang dengan membawa jawaban daripada Tuhan. Terpuji nama Tuhan.
Sebelum kami akhiri ibadah kami mau menyatakan kasih kami kepadamu Tuhan dengan apa yang akan kami persembahkan. Sucikan hati pikiran kami, agar apa yang kami persembahkan kami lakukan dari hati yang mengasihi Tuhan, sehingga kami diberkati Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan syukur kami. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk saudaraku. Segala puji syukur bagi Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini dan kita bawa persembahan kita. Puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. amin. Kami mau bersorak tinggikan Mari kita bangkit lagi. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Kecintaan Allah Bapa dan dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita sekalian. Dibuatnya kita hidup bijaksana, sehingga berhasillah segala apa yang kita kerjakan sampai berkelimpahan dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Jadi Tuhan, kita bersatu teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati saudara.